wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inasdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarra umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita dan kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu jemaah sekalian, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat, nikmat kekuatan, waktu luang yang harus kita syukuri. Karena ada orang-orang yang diangkat nikmat sehat darinya, akan tetapi ia tidak diberi kekuatan untuk datang beribadah di masjid, meskipun ia memiliki waktu luang. Dan ada orang-orang yang diberi nikmat sehat darinya, akan tetapi ia sibuk dalam urusan dunia. Tetapi ia tidak bisa melangkahkan kakinya untuk beribadah di masjid. Oleh karenanya jemaah sekalian, penting bagi kita, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, dalam kehidupan ini, sebagai apapun kita, maka jangan pernah melupakan tujuan yang paling utama. Bahwa kita dicipta ini, diadakan ini, ada maksud dan tujuan. Bukan sekedar dicipta, kemudian ditinggalkan oleh penciptanya. Tapi kita dicipta, kita terwujud saat ini, ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmah di balik penciptaan kita. Adalah sebagai hamba yang menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu sangat perlu kita ketahui Allah menciptakan kita di muka bumi ini itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang paling agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbagai tempat Allah menyebutkan
tentang hal pokok yang harus dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk-bentuk kesyirikan. Maka para ulama menyebutkan bahwa makna tauhid adalah menghambakan diri Maka para ulama menyebutkan bahwasannya tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sedangkan kesyirikan adalah menjadikan hak-hak yang dikhususkan milik Allah kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya. Dalam ayat lain menyebutkan, "Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu telah menyampaikan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Dari ayat ini jemaah sekalian, cukup jelas bagi kita bahwa Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan tauhid dan Allah memperingatkan bagi orang-orang yang menyutuhkannya. Dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah pada hari kiamat dan dia tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, maka ia dimasukkan ke dalam surga. Namun sebaliknya jemaah sekalian, apabila ia berjumpa kepada Allah pada hari kiamat, ia menyekutukannya dengan suatu apapun, maka ia dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi segala kesyirikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bahwasannya tidak ada jalan yang paling pokok yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka kecuali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dan tidak ada jalan yang paling pokok untuk mengetahui hakikat tauhid dan kesyirikan kecuali dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, sepantasnya kita semangat dalam belajar ilmu agama agar jelas mana hak dan mana yang batil, agar jelas mana tauhid dan mana kesyirikan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Adapun kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan.
Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.